Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ayat yang indah untuk kita para pendosa. Ada sebuah ayat di antara banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan pesan yang sangat indah, pesan yang sangat penuh dengan cinta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, para hambanya yang banyak melakukan dosa, para hambanya yang sering kali terjatuh dalam dosa. Ayat yang indah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku yang telah melakukan hal-hal yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, kepada hamba-hambaku yang telah melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Kenapa Allah mengampuni? Karena innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala saja satu-satunya zat yang maha mengampuni lagi maha mengasihi. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita lihat betapa indahnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Panggilan yang disampaikan melalui kekasihnya dan juga kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat mesra, ketika Allah memanggil kita semua, "Ya ibadi," wahai sekalian hamba-hambaku. Allah menyebut kita sebagai hamba-hambanya. Allah yang maha besar itu, Allah yang maha mulia itu, Allah yang maha kuasa itu, yang kekuasaannya mengalahkan seluruh penguasa dunia yang pernah tercatat, yang sedang tercatat dan akan tercatat dalam sejarah manusia. Allah yang maha perkasa itu memanggil kita semua sebagai hamba-hambanya. Dan secara khusus Allah menyebut alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap dirinya. Apa yang dimaksud tindakan melampaui batas yang kita lakukan terhadap diri kita? Yang dimaksud adalah dengan melakukan dosa. Karena itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita lakukan sesungguhnya adalah sebuah tindakan yang melampaui batas yang kita lakukan dan membahayakan diri kita sendiri. Nah, tindakan yang melampaui batas itu selalu menyebabkan pelakunya mengalami atau terancam dalam bahaya yang besar. Ketika Anda melarikan kendaraan Anda, melarikan mobil Anda dengan kecepatan yang melampaui batas, maka Anda punya peluang yang sangat besar untuk mengalami kecelakaan jalan raya. Maka manusia yang melakukan dosa dan maksiat sesungguhnya adalah manusia yang telah membawa dirinya melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Tetapi meskipun begitu, Allah yang maha pengasih itu
memanggil kita. Memanggil kita agar kita datang mendekat kepadanya. Dan dalam panggilan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pesan yang sangat indah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan, jangan putus asa dan jangan mengira, jangan pernah sekalipun kalian mengira bahwa dengan dosa-dosa itu sudah tidak ada lagi harapan bagi kalian. Jangan pernah berpikir seperti itu karena kalian sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan itu. Selama kalian memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pesan bagi kita semua, khususnya bagi kita yang mungkin hari ini telah mendapatkan hidayah Allah, khususnya bagi kita yang hari ini mungkin telah mulai menjalani kehidupan iman, kehidupan Islam kita dengan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bagi kita yang mungkin hari ini sudah berada pada level kesalehan yang lebih baik dari sebelumnya, melalui ayat ini Allah pesankan kepada kita bahwa jangan pernah menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Jangan pernah menjatuhkan vonis kepada orang lain yang mungkin belum mendapatkan hidayah bahwa kalian sudah tidak ada harapan. Jangan pernah melakukan itu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah melakukan itu kepada hamba-hambanya. Lalu siapa pula kita sehingga kita berani menutup pintu yang Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya, pintu rahmat, pintu taubat. Maka sekali lagi, siapapun kita, siapapun yang mendengarkan kalimat-kalimat ini, ingatlah bahwa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya. Tak peduli seberapa banyak dosa itu, tak peduli seberapa besar dosa itu, tak peduli seberapa lama sang hamba melakukan dosa itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ampunan kalau, ini catatan pentingnya, kalau kita memang mengharapkan ampunan itu. Catatan ini sangat penting, sahabat-sahabat sekalian, karena tidak semua orang yang melakukan dosa ternyata mengharapkan ampunan Allah. Tidak semua orang yang melakukan dosa mengharapkan ampunan Allah, atau tidak sungguh-sungguh mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendosa yang memang ingin mendapatkan ampunan Allah, tapi keinginannya bukan keinginan yang tulus, bukan keinginan yang sungguh-sungguh, bukan keinginan yang serius untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada keinginan yang serius, keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah as-sidq. As-sidq, kejujuran, ketulusan, kesungguhan diri untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena siapapun yang memang betul-betul ingin mendapatkan ampunan Allah, Allah pasti ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim.
Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena itu sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah menyesali dosa yang sudah kita lakukan. An-nadamah atau an-nadam, menyimpan penyesalan, mengungkapkan penyesalan dalam diri kita karena kita telah melakukan dosa-dosa tertentu. Seorang hamba yang tidak punya penyesalan atas dosa yang dia lakukan tidak mungkin beranjak, tidak mungkin menaiki tangga taubat selanjutnya. Kenapa? Karena tangga-tangga taubat kepada Allah harus dimulai dari penyesalan diri kita terhadap dosa yang telah kita lakukan. Selama tidak ada penyesalan, tidak ada rasa duka yang dalam karena telah melakukan dosa, tidak ada rasa sedih kenapa saya melakukan dosa itu, maka selama itu pula taubat kita tidak akan pernah menjadi taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti itu, maka model taubat yang semacam ini tidak akan pernah layak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diriwayatkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'alimallahu min 'abdin nadamatan 'ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfira minhu." Bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya penyesalan terhadap satu dosa dari seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sang hamba itu bahkan sebelum dia beristighfar, bahkan sebelum dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya selalu menyimpan rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita baca kehidupan para hamba Allah yang soleh, kita akan lihat bagaimana mereka menyimpan penyesalan itu dalam diri mereka. Penyesalan dalam diri mereka atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Bahkan meskipun mereka sudah bertaubat, beristighfar dari dosa itu, tetap saja rasa penyesalan itu mereka simpan dalam diri mereka. Bukan rasa penyesalan yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak. Tetapi mereka bisa mengubah penyesalan atas dosa itu menjadi sebuah energi untuk beribadah kepada Allah. Penyesalan terhadap dosa itu mereka olah, mereka ubah sehingga menjadi sebuah dorongan, menjadi sebuah motivasi bagi mereka untuk semakin memperbaiki diri, semakin memperbanyak amal soleh, semakin memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyesalan yang positif. Itulah penyesalan yang positif. Dan karena itu, ketika seorang hamba memiliki penyesalan yang kuat atas dosa yang dia lakukan, maka pada tahap berikutnya sang hamba itu kemudian berkomitmen kepada dirinya bahwa hamba ini ya Allah bertekad tidak akan mengulangi kesalahan, tidak akan mengulangi dosa itu. Karena itu dengan begitu, dengan tekad seperti itu, maka itu artinya kita telah menutup pintu, menutup celah yang sangat mungkin dimasuki oleh syaitan untuk menghalangi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Anda sangat layak, sangat pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Anda sangat layak dan sangat pantas untuk mendapatkan ampunan Allah. Tentu saja, untuk itu Anda harus berusaha memantaskan diri. Anda harus berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang telah Allah tentukan, agar kemudian Anda benar-benar layak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.